or money or passports. All I know about is this. You and I, we're done. Connecting train to the Orange and Blue Line at Farragut East. Cerita dimulai di sebuah stasiun kereta di mana ada seorang pria membawa sebuah koper masuki kereta itu. Pria itu pun duduk tepat di sebelah seorang wanita. Karena sang wanita melihat topi yang digunakan pria ini, wanita itu pun memulai percakapan dengan pria ini. Karena sang wanita sering melewati sebuah toko yang menjual topi jenis ini. Dan wanita ini berencana akan membelikan juga untuk ayahnya. Tapi tak lama, kereta berhenti di salah satu stasiun pemberhentian. Dan pria itu pun turun di pemberhentian ini tanpa membawa kopernya. Sang wanita mencoba mengingatkan pria itu, tapi pintu kereta sudah tertutup. Dan setelah kereta itu berjalan kembali, pria ini pun menekan semacam detonator yang membuat koper itu mengeluarkan sesuatu. Akibat sesuatu yang keluar dari koper itu, wanita ini tiba-tiba mengalami batuk luar biasa dan tidak bisa bernafas. Dan terlihat juga wajahnya mengalami gejala akibat sesuatu dari koper itu. Dan tak lama, semua manusia yang ada di gerbong kereta itu mengalami hal yang sama. Dan seketika, mereka pun tewas. Itulah scene pembuka The Blacklist Season 1 episode 7 kali ini, di mana Blacklist Reddington kali ini adalah Frederick Barnes, number 47. Seperti biasa, Why Asset Reddington, perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. I'm not yours. Di rumah Kin, dia sedang merenovasi rumahnya dan dia juga telah membuang sebagian perabotan rumahnya. Tak lama, Tom menghampirinya, di mana di sini Kin meminta maaf kepada Tom karena sempat meragukan Tom dan sempat mempercayai bahwa Tom adalah monster. Mendengar itu, Tom menjawab bahwa Kin tidak perlu memikirkannya lagi karena Tom ingin segera melupakan masalah itu. Keen. Turn on the TV. Tak lama, Donald menelpon Kin dan menyuruh untuk menyalakan televisi. Yang pada akhirnya Kin pergi ke TKP itu, di mana Donald mengungkapkan pendapatnya bahwa terjadi serangan biologis yang mengakibatkan 37 penumpang yang ada di gerbong kereta itu tidak terselamatkan. Tapi tak lama, Aram berhasil mengetahui tersangka dan barang bukti koper itu setelah melihat rekaman CCTV stasiun. Karena Frederick terlihat di stasiun A membawa koper dan keluar di stasiun B tanpa membawa kopernya. Di kantor, Cooper pun menanyakan perkembangan tentang tas koper yang digunakan tersangka, di mana Kin menjelaskan lembaga CDC belum bisa memberikan tas koper itu karena positif memiliki jejak bahan radioaktif. Dan FBI harus menunggu protokol dekontaminasi selesai jika ingin melihat tas koper itu. Tapi tak lama, seseorang menghubungi telepon kantor FBI mengatakan bahwa dia bisa mengidentifikasikan tersangka. Agent Kin pun menerima panggilan itu yang ternyata itu adalah Reddington. Dan kenapa Reddington menghubungi telepon kantor bukannya ponsel Kin? Karena Agent Kin memblacklist nomor Reddington. Karena Kin masih kesal terhadap Reddington akibat kasus Tom minggu lalu itu. Di sini Reddington berkata dia bisa mengidentifikasikan tersangka secara detail, tapi dia tidak ingin beritahu lewat telepon. Jadi, jika FBI ingin mengetahuinya, Kin harus mendatanginya dan Dembe nanti yang akan memberikan lokasinya. Care to hear me out? Wonderful. Otherwise, good luck with your case. Yang pada akhirnya mau tidak mau, Kin harus menemui Reddington karena dia mempunyai informasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tapi Kin mengajak Donald karena dia tak ingin sendirian menemui Reddington. Di sini Reddington menjelaskan sosok blacklistnya kali ini, di mana Frederick Barnes ini adalah seorang mantan ilmuwan peneliti pertahanan dari Arpac System di Annapolis, di mana dia dikenal dengan karyanya seperti sitoklorin, fosfor hitam, dan paratoksin. Frederick lah yang memimpin tim proyek untuk mengembangkan itu semua. Tapi Frederick ini lebih dari sekedar ilmuwan penelitian. Frederick ini sangat berbakat. Frederick juga seorang ahli pembunuhan massal yang disetujui pemerintah. 5 tahun yang lalu, Frederick berhenti dari pekerjaannya. Lalu dia menjual rumahnya dan memasuki pasar bebas untuk menjual hasil kreasinya ke penawar tertinggi.
seperti otokrat atau diktator, teroris, dan termasuk Reddington. Reddington salah satu yang menawar hasil kreasi Frederick Barnes itu. Reddington juga mengungkapkan bahwa dia menganggap Frederick Barnes ini adalah hewan yang sangat istimewa yang memiliki peralatan dan pengetahuan untuk membunuh ribuan orang sekaligus. Frederick biasanya beroperasi dengan tingkat detasemen tertentu dan selalu sebagai perancang atau penjual. Dia tidak pernah menjadi agen pengiriman untuk senjatanya sendiri. Tetapi jika Frederick sekarang bersedia menggunakan pekerjaannya untuk membunuh tanpa pandang bulu, maka Frederick secara harfiah adalah orang yang paling berbahaya di dunia. Setelah mendapat informasi detail tentang sosok Frederick Barnes dari Reddington, Donald dan Kin pergi ke rumah sakit yang memeriksa jasad korban akibat Frederick Barnes itu. Di sini dokter memberitahu bahwa dari 37 korban, 31-nya berhasil dikenali dan 6-nya tidak bisa dikarenakan gejala yang terlihat di wajahnya itu meledak. Tapi bukan itu yang mengakibatkan para korban tewas, melainkan penyakit langka yang bernama KURS. Di mana efek penyakit ini menyebabkan pembuluh darah dan arteri mengeras hingga tubuh kekurangan oksigen. Dan dokter ini mengungkapkan penyakit ini sebetulnya tidak menular kecuali seseorang menyebarkannya dengan sengaja. Dan satu hal yang diyakini dokter ini, seseorang yang menyebarkannya mempunyai akses untuk mendapatkan strontium-90, sebuah isotop radioaktif, yang dimana bahan itu ditemukan jejaknya di tas koper itu. Product of nuclear reactors, toxic and highly regulated. Mengetahui bahan radioaktif strontium-90 yang digunakan Frederick, Cooper memanggil Reddington untuk menjelaskan apa yang diketahuinya tentang strontium-90 itu. Reddington menjelaskan strontium-90 itu adalah produk sampingan dari reaktor nuklir yang sangat beracun. Tidak mudah mendapatkan bahan itu dengan jumlah yang cukup banyak. Hanya ada segelintir orang di dunia yang bisa menyediakannya. Dan Reddington mengenal 3 orang yang bisa menyediakan itu. Reddington kemudian mengungkapkan, orang pertama yang bisa menyediakan bahan itu telah ditangkap bulan lalu oleh otoritas Rusia. Orang kedua telah diuapkan atau dibunuh menggunakan drone di Quetta oleh rekan-rekan Malik dari CIA. Dan yang ketiga, kemungkinan besar menurut Reddington dialah pemasok bahan strontium-90 untuk Frederick Barnes. Mendengar itu, Cooper meminta nama orang ketiga itu karena mungkin dia bisa membantu menemukan Frederick Barnes. Tapi Reddington tidak memberikan nama pemasok itu karena FBI juga tidak memiliki wilayah yurisdiksi untuk menangkapnya, dikarenakan pemasok itu ada di Kuba. Dan di sini saya asumsikan Reddington tidak akan memberikan nama penjahat yang tidak ada dalam blacklistnya, karena mungkin suatu saat penjahat itu akan berguna untuk rencana Reddington ke depannya. Dan untuk membantu menemukan Frederick Barnes itu, Reddington yang akan pergi menemui pemasok itu di Kuba. You should come, Lizzie. We could have a therapy session on the way talking. Sebelum Reddington pergi ke Kuba untuk menemui pemasok itu, dia mengajak Kin untuk pergi dengannya agar bisa mengadakan sesi terapi dalam perjalanannya untuk membicarakan masalah yang terjadi antara mereka berdua. Tapi Kin menolak ajakan Reddington itu karena sampai saat ini Kin belum bisa memaafkan Reddington, di mana Kin menganggap Reddington telah menjebak suaminya. Di sini Reddington minta maaf kepada Kin, di mana Reddington mengungkapkan mungkin dia akan melakukan hal yang sama jika dalam posisi Kin, karena bukti dan fakta mengatakan Tom tidak bersalah, dan untuk itu Reddington memaklumi sikap Kin terhadapnya. Mendengar itu, Kin berkata Tom adalah pengajar di kelas 4 dan Tom masih bangun di setiap paginya dengan senyum di wajahnya, karena Tom tidak tahu apa-apa tentang dunia mengerikan yang Kin dan Reddington tinggali, dan itulah akhir cerita untuk Tom. Tapi Reddington menjawab, oh itu bukan akhir cerita untuk Tom, karena Reddington yakin cepat atau lambat Kin akan mengetahui yang sebenarnya. Dan sementara menunggu itu terjadi, Reddington berharap bisa menemukan solusi untuk melewati masalah yang terjadi antara mereka berdua. Karena bagi Reddington tidak ada kesenangan di dalamnya kecuali ada Kin di sana. Dan jika tidak ada kesenangan yang didapat Reddington, maka Reddington tidak tertarik untuk melanjutkan kesepakatannya bersama pemerintah. There's no fun to be had. I'm not interested. Saat Reddington tiba di mobil, Luli memberitahu bahwa rumah yang selama ini diinginkan Reddington sudah masuk pasar untuk dijual. Mengetahui itu, sementara Reddington pergi ke Kuba bersama Dembe, Reddington menyuruh Luli untuk membeli rumah itu. Mrs. Forrester, Special Agents Keen and Wrestler. Scene berbeda di mana Kin dan Donald pergi mendatangi teman satu kerjaan Frederick waktu dahulu, di mana temannya ini menjelaskan Frederick adalah seorang yang brilian saat di tempat kerja, dan temannya ini tidak pernah tahu mengapa Frederick memutuskan untuk berhenti bekerja. Mendengar itu, Kin bertanya apakah mengetahui masalah yang mungkin dialami Frederick saat di tempat kerja, atau masalah kehidupan pribadi yang mungkin saja diketahuinya. Temannya pun menjawab dia sudah 5 tahun tidak bertemu dengannya.
Dan soal masalah pribadi, dia tidak mengetahui apapun tentang itu. Tapi tak lama, anak dari wanita ini yaitu Ethan datang meminta izin untuk bermain ke rumah temannya. Kim dan Donald pun melihat anak itu memiliki gejala yang sama seperti korban Frederick yang tewas di kereta tadi. Yang akhirnya membuat Kim dan Donald mengetahui ada yang disembunyikan dari wanita ini. Mengetahui ada yang disembunyikan dari wanita ini, Kim mencoba bicara dengannya tapi tidak di depan suaminya. Kim pun mendesak wanita ini agar mau bicara yang sebenarnya. Karena jika tidak, dia akan diproses hukum karena telah menahan informasi yang bisa saja membantu untuk menangkap Frederick. Yang pada akhirnya wanita ini mengaku Ethan adalah anak Frederick, tapi suaminya yang sekarang tidak mengetahui bahwa Ethan bukan anaknya. Karena ternyata istrinya berselingkuh dengan Frederick. Dan untuk Frederick, dia mengetahui bahwa Ethan adalah anaknya. Saat Ethan berumur 5 tahun, dia divonis terkena penyakit langka curse itu. Frederick mencoba mengembangkan penyakit itu agar bisa menemukan obatnya. Tapi dia ditolak perusahaan farmasi pemerintah saat meminta dana penelitian karena penyakit itu sangat langka. Dan jika itu langka, maka keuntungan sangat kecil. Dan itulah alasan perusahaan menolak proposal Frederick itu. Akibat ini, Kim berspekulasi Frederick membunuh orang dengan penyakit curse itu agar mendapat perhatian dari pemerintah. Dengan niat pemerintah akan mengembangkan penelitian untuk menemukan obat penyakit langka itu. Di sisi lain, Reddington yang baru saja tiba di Kuba mendatangi pemasok itu yang bernama Manny. Di sini Reddington minta Manny untuk menyiapkan strontium 90 sebanyak 12 kilo. Manny pun menyanggupinya, tapi dia membutuhkan waktu 3 minggu dengan harga 6 juta US dollar. Tapi Reddington menjawab dia minta untuk disiapkan sekarang dan menyarankan untuk menghubungi pembeli sebelumnya agar mau menjual kembali sebagian. Karena klien Reddington bersedia membayar dengan harga 10 juta. Dan pastinya itu akan membuat Manny mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Yang dimana Reddington yang jenius ini sebenarnya hanya ingin mengetahui lokasi Frederick saat ini. Karena di sela-sela percakapannya, Reddington memasang alat pelacak panggilan yang sangat canggih tanpa diketahui Manny. Dan benar saja, tak lama setelah Reddington pergi, Manny menelpon Frederick yang akhirnya membuat Reddington mengetahui lokasi Frederick saat ini. Tanpa lama-lama, setelah mengetahui lokasi Frederick, Reddington langsung memberitahu Kim tentang lokasinya. Yang ternyata Frederick saat ini berada di Arlington di gedung pengadilan tepatnya. Di sini Frederick lagi-lagi membawa koper yang pastinya kita tahu itu adalah perangkat senjata biologis penyakit curse. Dan kemudian Frederick memasuki sebuah ruangan pengadilan yang biasa digunakan untuk menyeleksi para juri. Di sini Frederick beralasan sebagai ketua grup para juri yang ingin menjadwal ulang schedule-nya. Tapi saat diminta tanda pengenalnya, Frederick alasan bahwa dia meninggalkannya di mobil. Yang sebenarnya Frederick hanya ingin meletakkan perangkat senjata biologisnya di ruangan ini. Dan setelah Frederick keluar dari ruangan ini, dia langsung mengunci pintu ruangan menggunakan kabel tis. Dan di sisi lain, ternyata Donald dan Kim baru saja tiba di pengadilan ini. Dengan bergegas, Donald dan Kim masuki gedung pengadilan itu. Tanpa berpikir panjang, Donald langsung menekan alarm kebakaran. Mengetahui alarm yang menyala, Frederick segera menekan detonator perangkatnya dan segera pergi. Dan lagi-lagi, para manusia yang terjebak di ruangan seketika mengalami gejala akibat perangkat biologis Frederick itu. Mengetahui teriakan orang-orang yang terjebak di ruangan itu, Donald mencoba memasuki ruangan dengan meminjam tabung oksigen dan masker dari salah satu petugas pemadam kebakaran. Dan mengejutkannya, salah satu wanita yang terjebak di ruangan tidak mendapatkan gejala sama sekali. Dia hanya mengalami syok setelah melihat apa yang terjadi. Donald pun segera menenangkannya. Dan di sisi Kim, dia berhasil melihat Frederick yang sedang membawa dari kerumunan. Yang pada akhirnya, Frederick mengambil senjata milik security dan menyandranya. Kim diancam Frederick untuk membuang senjatanya, jika tidak dia akan membunuh security itu. Yang pada akhirnya Kim bersedia memenuhi permintaan Frederick untuk membuang senjatanya. Yang dimana seharusnya sebagai agen yang ditugaskan di lapangan, Kim tidak boleh melakukannya. Tapi karena kurangnya pengalamannya di lapangan dan rasa kemanusiaan yang cukup tinggi, dia pun melakukannya yang akhirnya membuat Frederick lolos dari penangkapan ini dengan menembak kaca jendela gedung pengadilan. Dan akibat itu, Cooper memberi teguran kepada Kim karena kinerjanya di lapangan yang sangat disayangkan, di mana panel administratif akan meninjau tindakan Kim itu dan pihak admin yang akan memutuskan apakah akan dikenai sanksi atau tidak tindakan Kim itu.
Kin yang mengetahui Donald memberitahu Cooper soal tindakannya itu bertanya kepada Donald kenapa Donald sampai segitunya, di mana Kin menjelaskan dia mendapatkan situasi yang sangat sulit karena dia tak ingin kehilangan nyawa seseorang akibat tindakannya. Tapi menurut Donald tetap saja salah, hanya karena menyelamatkan satu orang, Kin membiarkan lolos Frederick yang mungkin saja bisa membunuh ribuan orang lagi. Dan jika Kin tidak mengerti bahwa keputusannya itu salah, maka Kin tidak pantas berada dalam kesatuan unit taktik Cooper. If you can't understand why that's a bad call, you don't belong in the tactical unit. Scene berpindah di mana Luli mendatangi sales properti yang menjual rumah yang Reddington inginkan. Tanpa basa-basi, Luli menawar dengan harga 2 kali lipat dari harga postingannya. Tapi dengan uang cash, dan tentu saja sales itu tidak menyiapkan tawaran Luli itu. Is that gonna happen to me? You just hang tight, okay? Di sisi lain di rumah sakit yang merawat wanita satu-satunya korban selamat di pengadilan itu, Frederick mendatangi korban itu menggunakan seragam petugas rumah sakit. Kemudian dia langsung mengganti cairan infusnya dan seketika wanita itu tidak sadarkan diri. Dan kemudian Frederick mengeluarkan alat yang dia bawa. Entahlah apa tepatnya yang dilakukan Frederick saat ini. Karena scene berpindah di mana Kin yang menemui jalan buntu tentang kasusnya menelpon Reddington yang sedang dalam jet pribadinya menuju pulang. Dan Kin langsung menanyakan bagaimana cara menemukan Frederick Barnes itu. Mendengar itu Reddington menjawab dia bukan mesin yang seenaknya saja dipencet lalu langsung memenuhi keinginan Kin. Dan Reddington langsung menutup telepon Kin itu. You don't get to just twist the handle whenever you want a treat. Yang pada akhirnya membuat Kin menelpon Reddington lagi dan meminta baik-baik kepada Reddington agar mau membantunya. Karena Kin merasa bersalah telah membiarkan Frederick lolos yang mungkin saja akan menimbulkan banyak korban jiwa lagi. Mendengar permintaan tolong Kin yang tulus, Reddington pun akhirnya menyuruh Kin untuk memeriksa korban yang selamat di pengadilan itu. Karena itu masuk berita dan tentu saja Frederick mengetahuinya. Dan Reddington berspekulasi Frederick memang seorang ilmuwan tapi dia juga seorang pembunuh. Dan korban yang selamat berarti itu adalah urusan yang belum selesai. Dan Reddington menyarankan untuk segera menemui korban yang selamat itu karena Reddington yakin Frederick akan membunuh wanita itu. Malik dan Kin pun pergi ke rumah sakit itu dan ternyata dugaan Reddington salah. Wanita itu masih hidup, tapi dia masih tidak sadarkan diri. Karena ternyata Frederick tadi melakukan biopsi sumsum tulang. Kin dan Malik pun berspekulasi bahwa Frederick sedang bereksperimen mencari seseorang dengan kekebalan alami untuk penyakit Curse. Dan Kin yakin Frederick menggunakan kekebalan genetik korban yang selamat untuk membuat penawar penyakit Curse itu. Dan Malik yakin jika Frederick sudah mempunyai penawarnya, dia akan mendatangi anaknya. Dan di sisi Frederick, ternyata dia baru saja selesai membuat obat penawar untuk penyakit Curse itu. Hello, Mrs. Forrester, this is Special Agent Keen. Dan kemudian scene berpindah di mana Kin dan Malik yang sedang dalam perjalanan menuju rumah tempat tinggal anak Frederick menelpon sang ibu agar membawa anaknya pergi dari rumah dengan niat agar tidak bertemu dengan Frederick. Tapi ternyata Frederick baru saja tiba. Di sini sang ibu menanyakan kepada Frederick apakah benar tragedi di stasiun kereta itu ulahnya. Frederick pun menjawab bahwa itu memang ulahnya, tapi dia melakukan semua itu agar bisa menemukan obat untuk penyakit anaknya. Dan Frederick berharap sang ibu bisa memahami apa yang dilakukannya hanya untuk anaknya. Sang ibu yang tidak mau menerima begitu saja perbuatan Frederick yang mengerikan itu. Dia pun menyuruh agar tidak menemui anaknya dan pergi meninggalkan rumah ini. Tapi Frederick yang sudah menemukan obatnya berharap bisa memberikan itu kepada anaknya. Dan Frederick pun terpaksa melakukan sesuatu yang membuat sang ibu tidak sadarkan diri. Anaknya tidak pernah mengetahui bahwa Frederick adalah ayah kandungnya melihat itu semua. Yang akhirnya membuat sang anak takut dan pergi lari ke kamarnya. Frederick pun segera mengejar anaknya dan agar bisa memberikan obat kepada anaknya, Frederick terpaksa membius anaknya. Tapi belum sempat Frederick memberikan obat itu kepada anaknya, Agent Kin datang dan menyuruh agar tidak menyuntikkan obat itu, yang mungkin bisa saja malah akan membuat anaknya tewas. Karena itu hanya eksperimen yang belum pernah diuji coba. Frederick menjawab jika tidak, cepat atau lambat anaknya juga akan mati. Yang dimana dia harus melakukan ini untuk masa depan anaknya. Yang pada akhirnya Kin berada di posisi sulit lagi. Tapi kali ini Kin memutuskan untuk menembak Frederick dan mempercayakan anak Frederick untuk dirawat di rumah sakit. Yang akhirnya inilah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Agent Kin.
Dan salah satu pembunuhan yang akan dilakukan Agent Keane ke depannya akan membuat dunia heboh dan menjadi trending topik di Amerika. Scene berpindah di mana Agent Keane menemui Reddington yang sedang menunggunya di luar. Dan di sini percakapan menarik terjadi. Reddington mengungkapkan bahwa dia merasa kasihan terhadap Frederick, di mana Frederick rela membakar dunia hanya untuk melindungi satu orang yang disayanginya. Karena mungkin Reddington juga akan melakukan hal yang sama. Mendengar itu, Keane tahu bahwa Reddington telah menyinggungnya, di mana Keane mengira Reddington melakukan penyerahan diri untuk melindungi Keane dari suaminya. Kemudian Keane mengungkapkan bahwa dia tidak butuh perlindungan dari Reddington, tapi Keane membutuhkan Reddington untuk melakukan pekerjaan bersama FBI. Untuk itu Keane berterima kasih kepada Reddington, dan Keane meminta hubungannya hanya sebatas mitra kerja. Keane tak ingin Reddington ada dalam kehidupan pribadinya. Mendengar itu, Reddington menjawab Keane mungkin tidak menyukainya. Keane mungkin tidak mengerti bagaimana atau mengapa Reddington melakukan apa yang dilakukannya. Tapi Reddington di sini karena Keane ingin jawaban atas pertanyaan yang bahkan belum dipikirkan Keane. Sekarang jika itu memang tidak penting bagi Keane, Reddington memberikan solusi sederhana, di mana Keane hanya perlu mengatakan untuk meminta Reddington pergi, maka dalam 60 detik Reddington akan pergi dari kehidupan Keane selamanya. Dan percayalah, meskipun ada pelacak dalam lehernya, FBI tidak akan pernah menemukannya. Tell me to go, Lizzie. So say the word, and I'm gone. Mendengar itu, Keane tak bisa berkata apa-apa, dan mungkin saja Keane tak ingin Reddington pergi dari kehidupannya. And I guess I'll see you tomorrow. Scene berpindah di mana Keane pulang menemui suaminya yang baru saja selesai memakan masakan Cina. Di sini tidak ada percakapan menarik, tapi terlihat kebahagiaan terlihat dari pasangan suami istri ini. Keesokan paginya, Reddington, Luli, dan Dembe pergi ke rumah yang baru saja dibelinya. Di mana ini adalah rumah tempat Reddington membesarkan keluarganya dulu. Reddington bahkan mengecek dinding yang biasa digunakan anaknya untuk mengukur tingginya. Setelah itu dia juga membayangkan anaknya yang sedang bermain waktu dahulu. Pasti Anda berpikir bahwa itu adalah Keane. Dan mungkin saja iya. Tapi saya sarankan untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan sesuatu hanya dengan melihat fakta yang Anda lihat. Karena cerita Blacklist ini sangat panjang dan tidak mungkin kebenaran akan terungkap begitu cepat. Dan saya yakin Anda akan merasakan apa yang saya rasakan setelah Anda mengetahui yang sesungguhnya. Itulah scene penutup episode kali ini, di mana setelah Dembe menyelesaikan apa yang diperintahkan Reddington, mereka segera pergi dari rumah masa lalu Reddington. Dan tak lama setelah mereka memasuki mobil, inilah yang terjadi. Oke guys, terima kasih masih setia mendengarkan cerita saya sampai akhir video. Jangan lupa kalian like video ini. Subscribe bagi kalian yang belum, karena mungkin saja ke depannya jika saya memiliki aset yang bisa diandalkan, saya bisa membuat alur cerita menarik lainnya yang mungkin kalian belum mengetahuinya sama sekali. Karena sebelum saya membuat alur cerita Blacklist ini, saya meriset di YouTube dan saya menemukan masih banyak cerita menarik yang belum pernah dibahas. Tapi tentu saja saya akan terus melanjutkan cerita Blacklist ini. Terima kasih sekali lagi wahai aset Reddington. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.